Jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam memulai praktikum ini adalah persiapan wadah, yaitu pertama dengan menyiapkan ember yang bervolume 100 liter, lalu dibersihin dengan dicuci menggunakan spons dan sunlight. Nah, itu dibersihkan semuanya dan dipastikan bahwa ember tersebut tidak bocor. Jika ada kebocoran, maka kita akan lemnya. Nah, setelah kita membersihkan wadah, lalu kita membuat fermentasi EM4. Nah, pada kelompok kami membuat fermentasi EM4-nya menggunakan gula merah, yaitu pertama dengan cara gula merahnya dipotong-potong, dihalus-halusin, lalu dimasukin ke dalam EM4-nya, lalu EM4-nya tambahin air. Setelah ditambahin air, lalu diguncang-guncang hingga homogen. Nah, setelah homogen, lalu kita diamin selama 2 hari. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuatan wadah untuk pakcoynya. Nah, pertama kita menyiapkan gelas ya, seperti aqua gelas ya. Setelah itu kita menggunting bagian bawahnya menjadi 4 sisi, yaitu sisinya bertimbal balik. Nah, setelah kita gunting 4 sisi, lalu kita menggunakan kain flanel. Nah, kenapa sih kita menggunakan kain flanel? Kain flanel ini berguna untuk menyerap air agar tetap basah tumbuhannya, akarnya. Nah, setelah kita gunting 4 sisi botol di bagian bawahnya, lalu kita gunting kain flanelnya dan dimasukin sebanyak 2 kain flanel dipotong secara panjang. Nah, nanti kan kain flanelnya menjuntai di bawah botolnya, ada 4 sisi gitu. Nah, setelah 10 cup tadi dibolongin dan diberi kain flanel, lalu kita memotong kawat sepanjang 10 cm kira-kira ya. Nah, kawat sepanjang 10 cm itu sebagai penggantung dari cup yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi kita cupnya itu dibolongin di bagian atasnya sebanyak 2 sisi, dibolongin menggunakan paku panas untuk memasukkan kawatnya agar kawatnya itu tergantung di ember tersebut. Nah, setelah membuat wadah untuk pakcoynya, lalu kita membuat arangnya. Nah, sebelum arang ini digunakan, arang tersebut direndam menggunakan air selama 1 hari agar kotoran itu tidak terikut bersama arang-arang yang akan kita gunakan. Lalu kita menghidupkan aerator dan mengisi airnya sebanyak 80 liter. Nah, selanjutnya kita menuangkan fermentasi E4 tadi yang sudah kita buat, yang sudah kita diamin selama 2 hari. Nah, kita menggunakan fermentasi itu sebanyak 80 ml dalam 1 minggu. Nah, setelah itu kita menanam pakcoynya menggunakan rock wool di setiap arangnya. Nah, jadi dalam 1 ember itu kita menggunakan 10 cup gelas ya, dan diisi dengan arang. Lalu setelah itu kita diamin selama 1 hari. Di keesokan harinya baru kita aklimatisasi ikan patin tersebut. Lalu ikan patin ditebar dalam wadah ember yang berisikan 80 liter air dengan padat tebar sebanyak 40 ekor. Nah, jadi kita melakukan sampling setiap seminggu sekali. Kan tadi ikannya ada 40 ekor. Jadi kita menyampling itu sebanyak 30% dari total 40 ekor tersebut. Jadi kita melakukan sampling sebanyak 12 ekor pada setiap 1 wadah perlakuan. Setelah melakukan sampling tadi, selanjutnya kita melakukan pengecekan kualitas air pada setiap wadah perlakuan. Yang pertama, kami melakukan pengecekan kualitas air pada wadah perlakuan kontrol, yang mana didapat DO itu bernilai 5,0 mg per liter, pH 7, serta suhu 29 derajat. Pada perlakuan E4 didapatkan suhu bernilai 28 derajat, DO 4,5 mg per liter, serta pH 8. Oke, jadi tadi setelah kita panen ikan dan kita hitung bobotnya dan panjangnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan E4 ini lebih efektif dan lebih cepat daripada yang kontrol. Dari pertumbuhan pakcoy yang lebih baik yaitu didapatkan pada perlakuan E4 ya. Dapat lihat sendiri, daunnya lebih banyak dan lebih besar serta lebih segar. Yang ini E4 dan yang ini kontrol. Oke, sekian segitu saja. Terima kasih. Bye bye.